Ya, silakan Mbak Jule. Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Yayasan KDM dan program bola yang sudah memberikan kesempatan. Untuk kali ini saya berbagi sedikit ilmu saya tentang penanganan cedera pada atlet usia dini. Saya masih belajar juga untuk mengenai cedera ini ya. Nanti saya akan jelaskan mengenai futsal itu apa. Mungkin di sini semua dari berbagai cabang ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Jessica, ada dari taekwondo dan futsal, sepak bola mungkin. Terus juga nanti saya lebih banyak membicarakan tentang futsal dan sepak bolanya, tapi untuk cedera itu sendiri secara umum memang tidak hanya terjadi pada cedera futsal atau pada olahraga futsal atau sepak bola. Jadi ini bisa digunakan untuk general. Jadi bukan hanya untuk yang main futsal saja atau main sepak bola saja. Jadi ini penanganannya secara general ketika terjadi cedera olahraga gitu. Oke, boleh mulai presentasinya Mbak? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Anissa Julia Angelina, saya seorang fisioterapis yang berkecimpung di dunia olahraga, lebih banyak di futsal dan sepak bola. Seperti itu. Jadi saya lulusan 2016, mulai karir di futsal Liga Pro itu 2017, lalu terakhir kemarin 2020 saya mendampingi Persiba Balikpapan Female FC ya, untuk futsalnya seperti itu. Saya juga aktif di bagian edukasi dengan teman-teman fisio kita, dan saya juga punya podcast, Jule Podcast. Jadi terinspirasi nih dari Coach David yang bikin podcast, saya juga ikut-ikutan nih sama Coach David. Terus juga mungkin yang sering lihat saya di Instagram, mungkin ada beberapa yang sudah kenal atau pernah lihat saya di Instagram memang aktif untuk sosial medianya ya. Terus saya juga ada bikin program Belah Juren namanya, itu media belajar untuk teman-teman fisioterapi untuk lebih upgrade mengenai ilmu-ilmu terkini seperti itu. Next. Ya, ini adalah beberapa foto pengalaman saya di bidang futsal. Jadi ini 2017 bersama Kamiada dan Lampung Angel. Jadi di tahun itu saya mendampingi 2 tim. Kamiada saya personal, di Lampung Angel saya tim visio. Jadi ada teman saya ganti-gantian gitu. Next. Di 2018 saya bersama Dumai Aceh bersama ini di FFI U20 bersama Coach Picesa juga di sana ya. Kami mewakili dari Aceh waktu itu. Terus 2019 saya menjadi tim fisioterapi di Kebumen Angel. Next. Nah, ini tahun 2020 saya mendampingi Persiba Female FC di WPFL 2020. Next. Ini kegiatan praktek klinik saya praktek di Fisio Optimal Jakarta. Cuman sekarang lagi off ya, karena saya pindah ke Bandung. Jadi sekarang saya stay di Bandung. Next. Saya juga aktif di Fisio Organizer. Jadi Fisio Organizer ini IO yang membuat event-event
olahraga dan event-event edukasi, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Next. Ya, saya juga membangun J-Provisio. Jadi J-Provisio ini adalah proyek saya untuk mengembangkan tentang fisioterapi olahraga ini. Jadi saya ingin lebih dekat dengan teman-teman teman-teman pelatih, teman-teman yang memang berkecimpung di olahraga. Jadi saya membuat program edukasi ke sekolah-sekolah, terus saya juga menjalin kerjasama dengan beberapa SSB untuk screening berkala. Next, saya juga beberapa kali mengisi acara bersama Mas Lodi ya waktu itu, yang ini di turnamen ya, kalau nggak salah ini turnamen di Kelapa Gading. Terus yang foto yang sebelah kanannya ini yang Jambore nih. Yang Jambore pertama kali di 2018. 2018, sorry. 2018. Terus, nah ini belah juren program saya untuk edukasi mengenai upgrade keilmuan fisioterapi. Next. Nah, jadi saya belakangan lebih sering di lapangan sepak bola atau mini soccer ya untuk mendampingi teman-teman fun football gitu. Next. Oke, dari beberapa foto tadi, pengalaman saya mungkin bisa tergambar ya fisioterapi itu apa. Kira-kira udah kelihatan ya, kayaknya mendampingi tim olahraga apa segala macam, mungkin di benak teman-teman para pelatih mungkin sudah terbayang nih. Nah, jadi fisioterapi itu adalah dua kata, physical dan terapis. Berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi fisik itu fisik, terapi itu perawatan atau pengobatan gitu. Jadi bisa diartikan sebagai perawatan tubuh atau perawatan fisik. Next. Nah, jadi fisioterapi ini seorang fisioterapis itu adalah seorang tenaga kesehatan. Jadi fisioterapi sendiri adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan kelompok. Jadi bisa personal datang ke fisioterapi atau seperti tadi per tim atau per kelompok seperti itu. Jadi untuk upaya mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan. Jadi menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi. Nah, orang yang menjalankan pelayanan fisioterapi disebut fisioterapis. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan, fisioterapis adalah seorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, fisioterapis ini bukan workshop, bukan pelatihan, bukan lisensi, tapi ijazah fisioterapi, ijazah yang menyatakan bahwa dia lulus dari perguruan tinggi jurusan fisioterapi. Seperti itu. Next. Oke, kita masuk ke olahraga futsal. Apa sih futsal? Futsal adalah permainan bola yang dimainkan dua tim. Jadi masing-masing nih beranggotakan 5 orang, tujuannya memasukkan bola ke gawang. Jadi kurang lebih sama kayak sepak bola ya, cuman lebih kecil lapangannya, terus orangnya juga lebih sedikit. Dan bedanya juga lapangan yang digunakan juga berbeda. Kalau misalnya sepak bola kan biasanya rumput, kalau futsal biasanya di di sintetis atau di blok lapangannya. Oke, next. Ya, sepak bola jenis olahraga yang dilakukan atau dimainkan 2 regu, masing-masing 11 orang. Terus yang banyak digunakan adalah bagian tubuh kaki ya untuk menendang bola.
Jadi yang boleh menggunakan tangan hanya penjaga gawang untuk mencegah bola masuk ke gawang. Jadi yang dimainkan oleh 2 tim juga ya, kurang lebih seperti itu ya definisinya. Next. Oke, jadi ternyata untuk cedera itu sendiri paling banyak memang di futsal. Yang paling banyak ya, ini menurut penelitian ya, ini dari jurnal. Bisa dilihat di sana. Bisa dilihat ya, hasil dari penelitian atau studies, football atau futsal memiliki peluang tinggi, rate tertinggi untuk injury olahraga. Seperti itu. Next. Nah, cedera olahraga itu sendiri apa sih? Cedera olahraga dapat didefinisikan sebagai kerusakan pada jaringan tubuh yang terjadi akibat latihan atau olahraga. Cedera yang timbul akibat olahraga baik sebelum, selama, maupun sesudah berolahraga. Jadi cedera itu sebenarnya secara umumnya banyak macam-macam. Jadi ada cedera karena kecelakaan, ada cedera karena cedera karena kegiatan pekerjaan seperti itu. Kalau cedera olahraga ini ya karena cedera karena kegiatan olahraga seperti itu. Next. Nah, klasifikasi cedera ini bisa diklasifikasikan menjadi 4, yaitu berdasarkan penyebab, berdasarkan berat ringan cedera, berdasarkan waktu, berdasarkan struktur jaringan yang terkena. Nah, kalau klasifikasi cedera berdasarkan penyebabnya itu ada 3, yaitu eksternal, internal, dan overuse. Eksternal ini berasal dari luar, jadi kayak misalnya benturan, itu masuknya eksternal. Kalau internal itu dari dalam seperti misalnya saat menendang bola, terus habis itu ada putaran pada lutut, nah itu dari dalam. Jadi ada ketidakseimbangan persendian sehingga terjadi unstable di situ, jadinya goyang atau apa, nah itu dari internal. Kalau overuse itu karena pemakaian yang terus-menerus. Jadi karena dia latihan tiap hari tanpa ada recovery, itu juga bisa menyebabkan overuse. Jadi cederanya itu pertamanya kecil-kecil, tapi karena terjadi terus-terusan, karena latihannya tiap hari, nah itu bisa menjadi bom waktu nantinya ketika sudah pada puncaknya dia akan memperparah dan ketika kena langsung jadi parah gitu. Next. Nah, kalau berdasarkan berat dan ringan, kalau cedera ringan itu kayak misalnya bukan luka ya, kayak benturan kecil, kayak kepentok pintu, atau kalau saat olahraga itu kayak kepentok benturan kaki sama kaki. Tapi tergantung ya, sebenarnya ringan berat itu subjektif, jadi nggak bisa kita kita pastikan nih yang kayak gini berat, yang kayak gini ringan, itu tergantung dari yang saat kayak misalnya benturan sama kaki, bisa jadi berat juga ketika ada penyertanya, misalnya dia udah kena cedera di situ lagi, terus kena lagi, nah itu bisa jadi berat gitu. Next. Nah, kalau berdasarkan waktu ini ada 3, akut, kronik, overuse. Kalau akut itu baru terjadi, kalau kronik itu sudah lama cederanya, overuse itu berulang-ulang. Karena tadi terus-menerus dipakai itu ya. Next. Nah, kalau misalnya berdasarkan jaringan yang kena, jadi ada jaringan kulit,
terus ada jaringan ikat kayak tendon, ligamen, fascia, membran sinovial, terus ada non-connective tissue, jaringan yang tidak terkoneksi seperti pembuluh darah, saraf, otot, jaringan keras seperti patah tulang, fraktur, dislokasi. Jadi jaringan yang terkena itu macam-macam, banyak, dari kulit sampai ke dalam tulang kita. Jadi makanya kalau misalnya suka ada yang via DM atau via WhatsApp, Mbak saya sakit lututnya, ini kenapa ya? Saya nggak bisa tidak bisa mendiagnosa hanya dengan bilang lokasi sakitnya di mana, tapi saya harus melihatnya, megang, ngecek, terus saya periksa gerakan-gerakan tertentu yang harus diperiksa itu bagaimana seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita seorang fisioterapis mendiagnosa hanya berdasarkan verbal atau berdasarkan gambar gitu, karena kita harus touching jaringan tersebut gitu. Karena seperti yang ini ya, yang ditulis di sini, klasifikasi jaringannya itu yang kena bisa macam-macam. Sakit di lutut bisa aja cuman benturan aja, atau sakit di lutut bisa ligamennya, bisa kena meniskusnya gitu. Jadi macam-macam jaringan di lutut itu. Nggak cuma tulang tempurung aja yang bisa geser, kan banyak kan orang-orang taunya tempurungnya geser terus, atau kalau sakit lutut itu terus goyang, itu bisa aja tuh ACL, padahal belum tentu gitu. Seperti itu. Jadi sebagai fisioterapi, dan mungkin teman-teman di sini bisa jadi tahu ya sekarang jaringan itu yang kena bisa macam-macam, bisa apa aja kayak gitu. Next. Nah, cedera pada pemain futsal ya di sini. Berdasarkan penelitian, jadi di Iran ini 2010, boleh next. Yang paling tinggi adalah lower extremity. Jadi lower extremity itu bagian pinggang ke kaki. Ankle, terus cedera di lutut kayak ACL, meniskus tear, dan lain sebagainya. Bisa juga hamstring robek. Nah, terus usianya, rentan usianya adalah 7 sampai 14 tahun. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat cedera yang terjadi di futsal paling banyak adalah pada laki-laki di bagian bawah, bagian tubuh bawah dari pinggang ke bawah, dan di usia 7 sampai 14. Itu artinya berarti usia-usia dini, usia-usia usia dini dan usia menuju remaja gitu. Next. Cedera yang paling sering terjadi di futsal, yaitu lower extremity sebesar 70%. Diagnosanya ankle sprain, terus groin strain. Groin itu yang ada di selangkang, otot selangkang itu. Nanti kita juga jelasin sprain itu apa, strain itu apa setelah ini. Next. Next, Mbak. Nah, ini dia gambaran lower extremity ya. Lower extremity itu dari atas, ini ada pelvic, turun ke bawah, ada tulang paha, di bawahnya lagi tuh ada patella ya, yang sering dislok, yang sering geser-geser. Terus ada tulang kaki kita, tibia, terus ada ankle. Nah, di ankle ini ada banyak tulang-tulang kecil ya. Makanya sering kayak bunyi-bunyi kriuk-kriuk atau krek-krek-krek ketika kita gerak memutar ankle-nya. Nah, itu sebenarnya kalau nggak ada cedera, ya nggak ada masalah berarti. Maksudnya
apa namanya, kalau nggak ada sakit, nggak ada nyeri ketika kita gerakin terus bunyi, itu nggak masalah. Itu hanya tanda bahwa persendiannya bergerak gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Kalau misalnya ada lutut bunyi krik-krik, itu cuman karena proses gerakan aja. Nah, di sini ada otot-otot juga yang di sebelah kanan itu yang gambar pink-pink. Nah, tadi kan ada disebutkan tendon ya. Tendon itu adalah sambungan antara otot ke tulang. Jadi yang nempel di tulang itu tendon. Yang kalau yang empuk-empuk yang kita pegang nih, kalau kita pegang empuk-empuk daging kalau kata kita ya, itu adalah otot gitu. Oke. Nah, ini yang sebelah kanan itu ada otot betis, ada otot samping tulang kering. Ya, namanya macam-macam ya. Namanya itu bukan otot betis. Kalau di dunia medis itu namanya gastrocnemius, terus yang di depan tulang kering itu namanya tibialis anterior dan lain sebagainya. Mungkin ini di sini ada banyak juga teman-teman saya dari fisioterapi ya, beberapa yang daftar. Oke, next. Nah, cedera yang paling sering terjadi tadi ya, memar di area kaki, terus ankle sprain, groin strain. Next. Nah, ini memar. Memar itu karena benturan biasanya atau karena proses inflamasi. Jadi kalau misalnya terjadi benturan, itu udah pasti ada bengkak, ada merah kayak yang di sebelah kanan kayak gini, bonyok kayak gini nih, warnanya ungu keungu-unguan. Ini normal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman para pelatih nemuin muridnya nih ankle sprain, terus dia kakinya ada memar seperti yang digambar, terus ada bengkak, itu nggak masalah sebenarnya. Jadi itu adalah inflamasi adalah proses proteksi tubuh kita atas terjadinya benturan dari luar gitu. Sama kayak misalnya kalau kita radang tenggorokan nih, ya radang tenggorokan itu kan sebuah tanda sign dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang masuk kayak entah itu virus, entah itu bakteri kayak gitu. Itu juga sama, inflamasi juga sama. Jadi kalau memar karena benturan-benturan jatuh itu bisa, kalau nggak ada luka terbuka bisa dikasih es. Kalau misalnya ada luka terbuka diobatin lukanya kayak gitu. Next. Nah, ini ankle sprain ya, paling sering terjadi. Nah, ankle sprain itu adalah terjadinya luka di area ligamen di sekitar ankle. Nah, jadi ligamen kita nih bisa di zoom ya, ininya maksudnya presentasinya bisa dilihat di yang gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri ini ada, nah ya agak ke atas Mbak, ke sebelah kanan ada medial ankle sprain, ada lateral ankle sprain. Nah, di sini yang putih-putih, ya jaringan yang putih-putih ini ligamen yang menyambungkan antar tulang. Nah, kan seperti yang tadi saya sebutkan, di ankle itu banyak tulang-tulang kecil nih. Nah, contohnya kayak gini, kelihatan ya tulang-tulang jari kita, tulang-tulang pergelangan kaki kita, itu disambungkan oleh ligamen. Nah, ketika sprain itu adalah robekan yang terjadi pada ligamen. Itu sprain. Kalau strain, jadi bedanya P sama T nih. P itu sprain itu ligamen, strain itu bisa tendon atau otot yang terluka. Nah, kalau sprain itu berarti ligamen nih. Ligamennya itu yang bisa robek adalah di sisi medial
dan sisi lateral. Yang paling sering adalah sisi lateral ya. Agak turun ke bawah. Nah, nih sisi lateral. Ya. Karena memang gerakan lateral itu lebih luas. Maksudnya gerakan sisi luar ankle kita itu lebih luas dibanding gerakan yang ke arah yang di dalam. Jadi kalau misalnya ini kaki ya. Kalau misalnya saya ngomong gini, kelihatan nggak ya ininya? Saya bergerak. Boleh dilihat ke ini. Contoh saya contohin ya. Kelihatan nggak tangan saya? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, sisi jempol ini adalah sisi bagian dalam, sisi medial. Ini yang jempol. Yang kelingking ini sisi lateral keluar. Nah ya, gerakan medial sama gerakan lateral itu jauh beda. Kalau misalnya gerakan yang ankle sisi lateral, gerakannya biasanya ke dalam, begini. Jadi ketika kena, biasanya begini nih, ya kakinya, set gitu. Lebih luas dibanding kalau ke kanan. Tapi kemungkinannya itu sama-sama besar. Maksudnya mau sisi dalam atau sisi luar yang kena itu sama-sama beresiko. Walaupun gerakan yang ke arah gerakan sisi medial lebih sedikit, tapi dia memang punya punya kemungkinannya itu sama-sama sisi lateral cederanya. Kayak gitu. Jadi misalnya nggak melulu gerakannya begini doang atau begini, tapi bisa juga begini. Jadi saya kasih lihat gerakan kaki saya. Nah, ini ya. Kelihatan ya kakinya? Kelihatan nggak? Nah, ini kan sisi medial. Kalau misalnya keseleo sisi medial, itu biasanya begini. Biasanya begini nih. Nah, sisi sini nih, ini ligamen-ligamennya nih, yang tadi kita lihat di gambar. Ya. Yang lebih banyak sering saya temukan adalah cederanya di sisi lateral sini. Karena dia memang geraknya lebih ini ya. Jadi kemungkinannya begini, kenanya pas lagi jalan aja kita bisa kena cedera ankle. Kalau kesandung, yang sering disebutkan cedera ankle itu, ankle sprain itu kayak keseleo. Nah, pasti banyak yang pernah di antara kita nih pasti cuman ada satu atau bahkan nggak ada sama sekali yang nggak pernah keseleo. Pasti ada, pasti pernah mengalami yang namanya keseleo ya. Nah, keseleo itu adalah ankle sprain. Jadi yang robek adalah bagian ligamen. Tapi keseleo itu bisa juga tendonnya yang luka. Jadi balik lagi ke tadi screen-nya Mbak Jessica. Screen-nya bisa balik lagi. Ke sebelumnya. Kita masih bahas ankle sprain. Nah, ini ya. Jadi di ankle itu bukan cuman ada ligamen aja, bukan cuman ada tulang, tapi ada tendon-tendon yang nyambungin otot ke tulang. Jadi lebih banyak kalau yang di daerah kaki kita ini banyak tendon-tendon dan otot-otot kecil. Nah, itu juga bisa terjadi strain di situ gitu. Nah, gitu ya. Oke, boleh next sekarang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dikumpulin di chat dulu. Nah, ini groin strain. Groin ini
satu kesatuan dari otot aduktor ya. Nah, tuh di groin itu ada di bawah di antara di atas aduktor magnus. Jadi memang sering terjadi entah itu ketarik, entah itu robek bisa. Jadi di area selangkang ini biasanya yang kayak abis main bola kenceng nih. Nah, biasanya pada sakit-sakit di selangkang. Nah, itu kemungkinan ada peregangan di area groin-nya ini, groin muscle gitu. Oke, next. Cedera lain yang terjadi ada di otot atau tendon. Kalau misalnya di otot itu bisa kram. Oh, ini otot atau tendon kram ini maksudnya kram itu di atas ya. Salah saya. Jadi kram yang cedera lain yang terjadi itu bisa kram. Terus bisa strain tadi otot atau tendonnya yang robek. Kalau yang di ligamen itu bisa sprain pada ACL, PCL, ya. Terus ada di cartilago yaitu meniscus tear, kayak gitu. Next. Nah, kalau kram tuh kayak gimana? Kram itu adalah kontraksi maksimal yang terjadi di otot kita. Jadi biasanya yang sering itu di hamstring, di otot paha. Jadi di quadricep ini otot paha depan, hamstring itu di paha belakang. Terus di betis, ini yang paling sering sih ya. Di betis ya, yang berasa kayak tiba-tiba bangun tidur tuh kayak kenceng betisnya. Nah, tuh penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa kekurangan mineral di otot, bisa juga kurang stretching atau pemanasan ketika latihan, terus bisa juga karena aktivitas ya. Jadi penyebabnya kalau misalnya kok tiba-tiba saya bangun tidur kok kram ya, padahal saya nggak olahraga gitu. Maksudnya saya bukan lagi dalam kondisi lagi olahraga, kok tiba-tiba saya bisa kram. Nah, itu biasanya kalau yang kayak gitu, itu adalah kekurangan mineral di otot. Jadi otot kita ini butuh mineral dan elektrolit kayak zat besi, terus habis itu zinc. Nah, itu otot kita juga memerlukan itu gitu. Oke, next. Kalau misalnya sering kram, itu kalian bisa, teman-teman dan para pelatih bisa minum elektrolit, atau kalau misalnya memang lagi olahraga, kondisi kram. Nah, kalau kram itu nggak boleh langsung di stretching, jadi harus di shaking dulu, digoyang-goyangin dulu ototnya. Ketika dia udah lumayan relax ya, udah nggak terlalu kencang, boleh pelan-pelan di stretching. Kenapa nggak boleh langsung di stretching? Karena si otot ini kan dalam kondisi kontraksi maksimal ya. Ketika stretching itu kan kita meregangkan, memanjangkan si otot. Nah, ketika dipaksa untuk meregangkan otot ini yang sedang kontraksi maksimal, akan kemungkinan bisa terjadi robek di area ototnya ini gitu. Jadi harus di shaking dulu, dibikin relax dulu. Udah di shaking, pelan-pelan di stretching. Kalau masih kaku, shaking lagi. Digoyang-goyang dulu ototnya. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini strain. Strain adalah robekan yang terjadi di otot atau di tendon. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang kena strain ini semitendinosus di paha belakang. Jadi otot di hamstring itu ada 3 nih ya. Jadi satu bundel gitu. Jadi satu kesatuan disebutnya hamstring. Oke, jadi
strain itu ada 3 grade-nya. Yang pertama strain, jadi robeknya ini baru kayak apa sih namanya, serabutnya aja, ya, yang kayak ketarik gitu. Terus luka tear itu udah ada robekan di badan ototnya. Terus complete tear, yaitu putus. Jadi jangan menyepelekan strain ini. Jadi bisa terjadi putus di area otot. Jadi yang sering itu strain itu memang di hamstring ya. Makanya kalau misalnya pemanasan itu harus maksimal. Stretchingnya juga harus maksimal. Jadi nggak cuman kayak angkat-angkat kaki gitu doang. Kalau misalnya stretching dinamis kan biasanya cuman yang penting keangkat gitu kakinya. Enggak. Jadi harus terasa ada apa namanya, tarikan gitu. Nah, di sini juga saya mau menegaskan ya, maksudnya ketika pemanasan sama stretching itu lebih baik pemanasan dulu baru stretching. Pemanasannya dengan apa? Bisa lari dulu. Jadi lari dulu jogging dulu berapa menit, 15 sampai 30 menit. Atau kalau misalnya futsal kayaknya kelamaan ya kalau 15 menit. Ya 10 sampai 15 menit dulu lah. Muter, jogging. Terus kalau udah panas baru stretching. Nah, stretching ini dimaksimalkan stretchingnya seperti itu. Oke, next. Karena untuk mengurangi ini kemungkinan cedera strain ini. Nah, kalau sprain itu di ligamen. Nah, ini ligamen yang ada di lutut kita nih. Ini patella ya, tempurung. Terus ada meniskus itu yang di bawah di area. Nah, ini ya. Tuh ada tulisannya meniskus pad. Nah, itu meniskus kita nih, bantalan sendi lutut. Terus ada ACL. ACL itu yang ada di depan. LCL yang ada di samping bagian luar. MCL itu yang ada di samping bagian dalam, ya, yang menyambungkan tulang paha dengan tulang kaki, tulang tibia. Itu medial collateral ligament. Terus ada PCL itu yang di belakang. Nah, artikular cartilago itu ini apa namanya, yang di sendi bagian atas itu. Nah, itu dia pembungkus. Nah, kalau misalnya kita makan ayam, biasanya kan ada tuh ya di ayam itu yang licin-licin di atas di tulang kaki ayam tuh, tulang paha. Nah, itu sama kayak tulang yang ada di kaki kita. Kan ada yang kayak putih-putihnya itu kalau kita tarik apa namanya, di paha ayam. Nah, itu ligamennya si ayam. Ya, yang putih-putih tuh suka kayak serabut gitu. Nah, itu ligamen tuh. Oke, next. Nah, ini cartilago atau meniskus. Kalau meniskus tear itu terlihat seperti ini ya. Dia adanya di lutut persis di kaki. Di bagian atas tulang kaki kita, tulang tibia. Ada meniskus. Ini biasanya kalau istilahnya ya bantalan sendi kita lah, bantalan sendi di lutut kita. Nah, ini meniskus ini ya. Meniskus ini macam-macam nih robeknya. Ada yang longitudinal, ada yang oblik. Nah, kalau misalnya red zone, terus ada radial tear, jadi areanya itu ada area merah, area putih. Makin dia ke dalam robekannya, kayak radial tear sama oblik tear. Nah, makin ke dalam ini dia akan lebih
lama ya, apa namanya, lebih lama recover-nya gitu dibanding yang red zone. Jadi kalau red zone itu masih ada sedikit apa namanya, nggak ada pembuluh darah sih di daerah ini. Jadi di ligamen, di meniskus ini tidak ada pembuluh darah halus yang ke situ. Jadi dia pemulihannya memang kalau misalnya sudah robek seperti ini harus dioperasi, dijahit atau diangkat kalau misalnya memang sudah parah robekannya. Ligamen pun gitu, kalau misalnya udah putus, kalau dia atlet dia harus operasi, harus mau operasi karena untuk dia bisa kembali berprestasi ya. Kalau misalnya cuman hobi-hobi aja main bola, terus habis itu cedera kayak gini nih ACL. Sorry ada penyemprotan. Oke. Jadi kalau misalnya dia cedera nih, yang hobi-hobi aja, cedera, meniskus atau ACL, sampai putus, nah kita bakalan sebagai fisioterapis atau dokter pasti bakal nanya, kamu mau lanjut main bola atau gimana? Jadi setelah operasi ini kamu mau ngapain gitu. Kalau misalnya masih goalnya adalah saya masih pengen main bola misalnya untuk yang hobi nih, ya biasanya disarankan untuk operasi. Tapi kalau misalnya saya cuman hobi aja sih, main bolanya nggak yang sering-sering, mungkin sebulan sekali, ya paling disuruh fisioterapi biasanya gitu. Kalau misalnya atlet, itu juga kita tanya, dia mau apa namanya, tujuannya dia mau kemana. Kalau misalnya dia masih muda, karirnya masih panjang, kita pasti akan menyarankan untuk operasi gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ya dari jaringannya, dia ini si ligamen sama meniskus ini tidak bisa recover, maksudnya tidak bisa sembuh sendiri kayak otot. Kalau misalnya otot sama tendon itu masih ada kemungkinan untuk nyambung, apalagi otot ya, karena otot itu kan banyak dilewati pembuluh darah perifer, jadi dia masih bisa nyambung lagi, masih bisa nyembuhin diri sendiri. Tendon pun bisa, tapi dia agak lama pemulihannya. Tapi kalau ceritanya beda lagi kalau meniskus sama ligamen. Karena kalau misalnya meniskus sama ligamen ini dia tidak dialiri oleh pembuluh darah dan tidak mendapatkan nutrisi ya. Jadi mau nggak mau ya udah operasi atau enggak. Kalau misalnya enggak operasi ya paling mempertahankan kondisi dia, robekannya jangan sampai tambah parah seperti itu. Lanjut next. Nah, ini dia kita masuk ke pencegahan cedera pada olahraga. Yang pastinya ya sebelum latihan itu ada warming up, stretching. Setelah latihan itu ada cooling down. Next. Nah, ini untuk program warming up-nya ini saya saya kutip dari FIFA 11 Plus for Kids program. Itu jadi ada exercise, running jump, skating jump, ada single leg stance, press ups, single leg jump, Spiderman, sideways roll. Next. Nah, ini saya kasih contohnya. Exercise 1. Alertness, running game. Jadi bisa lari-larian dulu ya untuk pemanasannya. Pakai bola boleh, atau dia bawa bola, atau seperti bagaimana kreatifnya pelatih, itu bisa. Nah, jadi di sini ada level-levelnya. Level 1 dia disuruh
disuruh dengerin komando kalau disuruh berhenti. Nah, kalau yang kedua itu dia suruh lihat. Yang ketiga, dia suruh pegang bola. Terus habis itu dengerin kata berhenti. Terus dia masih pegang bola yang level 4. Suruh lihat. Tanda berhenti. Yang level 5, dribble. Sambil dribbling bola. Next. Nah, ini yang skating jump. Bisa dilihat ya di gambar sebelah kanan itu contoh-contohnya seperti itu, level 1, level 2, sampai level 5-nya seperti apa. Oke, next. Ini single leg stand, kakinya diangkat 1, lempar bola, terus habis itu tendang bola, masih diangkat kakinya 1. Nah, kayak gitu. Ini memang apa namanya? Kalau dari FIFA ya pasti lebih banyak cenderung untuk sepak bola ya. Tapi di futsal juga bisa dipakai. Untuk taekwondo itu bisa menyesuaikan. Kalau misalnya dia tadi kan disuruh running, lari-lari. Lari-larinya misalnya tadi dia pakai bola, mungkin kalau taekwondo lari-lari aja pakai apa kayak gitu. Terus yang skating jump juga kayak gitu. Jadi menyesuaikan, tapi prinsipnya hampir sama. Prinsip untuk pemanasannya hampir sama. Oke, next. Ini ada sampai 7, kalau nggak salah sampai 7 latihan ya. Press up. Ya, di situ bisa dilihat. Level 1-nya apa, level 2, level 3, level 4. Jadi level-levelnya ini maksudnya adalah tingkatannya dari mudah ke lebih sulit gitu. Oke, next. Ini single leg jump, jadi suruh loncat kaki 1. Oke, next. Spider-Man. Nah, Spider-Man ini dia fungsinya itu untuk postur juga ya, untuk penguatan area core muscle-nya. Ya bisa dilihat gerakannya. Oke, next. Nah, itu tadi latihan yang ke-7. Sideways roll. Nah, ini dia untuk rolling. Ini juga melatih core juga. Jadi dia rolling ke depan, terus habis itu. Nah, ini posisi-posisi rollingnya juga ini ya, beda. Jadi dari squat pertama posisinya, terus perlahan ke dari standing position, maksudnya posisi berdiri. Terus udah mulai lebih bergerak lagi, standing posisi di level 3. Terus dari jalan yang level 4. Terus dari gerakan cepat ke rolling. Seperti itu. Oke, next. Oke, pencegahan cedera selanjutnya adalah pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala untuk postur screening, jadi terus juga ada program latihan gym itu seperti strengthening ya, penguatan otot-otot sesuai kebutuhan pemain. Jadi biasanya kalau yang saya terapkan di SSB, saya sudah bekerja sama dengan SSB Astam, terus sekarang Raga Negeri, itu kita melakukan postur screening itu tiap
6 bulan sekali. Jadi setahun itu 2 kali kurang lebih. Jadi nanti dia kita cek dari apa namanya posisi bahunya, posisi apa namanya tulang belikatnya, tulang belakang, kita cek pemeriksaan-pemeriksaan fisik seperti itu, terus pemeriksaan spesial tes untuk mengetahui cederanya, itu kita cek juga. Terus habis itu dari hasil pemeriksaan tersebut kita baru bisa tahu nih apa namanya kebutuhan pemain itu latihannya apa. Misalnya dia kurang, misalnya pemain A, B, C. Si A ini butuh penguatan di paha, paha depan, paha quadricep. Latihannya apa? Bisa misalnya squat atau apa namanya apa yang nempel di tembok gitu, duduk nempel di tembok. Terus habis itu bisa juga apa namanya penguatan isometrik aja misalnya untuk si quadricepsnya. Terus juga si A, si B dia nggak stabil nih ankle-nya dari hasil pemeriksaan misalnya. Itu kita kasih latihan untuk stability ankle. Terus habis itu yang si pemain C misalnya dia kurang fleksibel ototnya, berarti dia harus latihan flexibility kayak stretchingnya stretching untuk otot apa nih, untuk misalnya dia kurang fleksibelnya di hamstring. Rata-rata ya kalau untuk pemain futsal, sepak bola, dan mungkin olahraga lain, hamstring itu harus butuh fleksibilitas yang tinggi ya maksudnya. Kenapa? Karena dia ini kan otot yang digunakan untuk, kalau misalnya di taekwondo dia kan untuk nendang, gerakan naik itu kan ke atas dia butuh flexibility yang cukup agar sampai gerakannya gitu kan. Sama sepak bola juga gitu, futsal juga sama kayak gitu. Jadi fleksibilitas itu memang penting ya. Jadi biasanya kalau dari beberapa buku dan penelitian yang saya baca, jadi kalau misalnya kita melatih atlet atau kita melatih pemain, itu kita harus penuhi dulu base-nya. Base-nya itu ada stability, ada stability joint atau stability di persendian, terus flexibility-nya, terus endurance-nya, terus adalah balance dan core stability. Jadi itu harus dipenuhi dulu untuk baru ke skill-nya seperti itu. Karena kalau misalnya ini base-nya tidak apa namanya tidak terpenuhi tapi langsung ke skill, itu tidak maksimal nanti, tidak hasil yang diinginkan pelatih untuk mencapai latihan-latihan yang ditentukan, itu malah jadi tidak maksimal. Nah, maka dari itu kita tadi perlu warming up, terus habis itu stretching yang maksimal. Kalau perlu stretchingnya, kalau yang teman-teman pelatih mungkin tahu PNF ya, maksudnya dibantu, didorong gitu. Kalau di kita fisioterapi sebutnya stretching pasif. Jadi si pemain ini dibantu stretchingnya berdua. Jadi biasanya berpasangan kalau stretching PNF ini atau stretching pasif ini. Jadi si anak dibantu stretching sama temennya. Nah itu lebih hasil stretchingnya dan fleksibilitas yang kita inginkan itu lebih tercapai dibanding kalau dia stretching sendiri seperti itu. Jadi kalau bisa dimasukkan program untuk stretching berpasangan ini ke dalam program latihan gitu, karena itu tadi tujuannya kan untuk memaksimalkan fleksibilitas si pemain ini gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya tadi
dari pencegahan cedera. Next, kita ke penanganan pertama cedera, Mbak. Ini udah udah di sini, kelihatan? di aku belum kelihatan. Oke, penanganan pertama cedera. Nah, ya. Jadi rehabilitasi cedera jaringan lunak dilakukan secara kompleks. Jadi enggak cuma kalau sekarang kan udah pada paham ya untuk dikompres, ada ice, rice, price gitu. Kalau dulu kan biasanya dikasih air hangat, direndam air garam. Nah, itu sekarang itu dulu. Sekarang kita punya akronim yang namanya ICE, terus berkembang menjadi RICE, lalu kemudian ke PRICE, lalu ke POLICE juga. Nah, di akronim ICE, PRICE, POLICE itu kan hanya memberikan manajemen penanganan akutnya. Next, Mbak. Jadi untuk untuk ke selanjutnya itu subakutnya itu belum ada yang membahas itu ya, maksudnya masih belum banyak dibahas. Nah, jadi masa akut, subakut, dan kronis. Jadi kayak tadi kan di awal kita sebutkan bahwa rentan waktunya itu ada akut, ada kronis, ada overuse. Nah, kalau yang di awal itu kan untuk menentukan cederanya nih, klasifikasi waktu. Nah, kalau ini masa pemulihannya. Jadi ada masa akut, masa subakut, dan masa kronis. Masa akut itu apa? Masa akut cedera itu adalah saat waktunya terjadi, dari yang pas waktu terjadi, sampai 2 kali 24 jam setelah terjadinya cedera. Nah, masa subakut ini adalah transisi dari masa akut ke masa kronis. Kalau masa kronis adalah keadaan setelah 2 kali 24 jam pasca cedera. Jadi ini kronis itu jadi jatuhnya kayak cederanya udah lama, udah beberapa hari. Nah, itu masuknya ke masa kronis ya. Oke, next. Nah, ini penanganan pertama cedera yang tadi sudah disebutkan ya. Tadi ada ICE, RICE, ada PRICE, terus lanjut jadi POLICE sekarang yang terbaru. Next. Nah, untuk penanganan cedera dari masa akut, itu tadi yang sudah dijabarkan tadi ya. Ada ICE, ada RICE, ada PRICE tadi, terus ada POLICE. Itu untuk akut yang ini. Nah, sekarang kita akan membahas peace and love. Apa sih peace and love? Peace and love itu adalah akronim terbaru yang meliputi kelanjutan dari penanganan pertama. Jadi ada meliputi dari penanganan pertama yaitu peace, terus sampai ke manajemen selanjutnya yaitu love. Nah, ya. Jadi kalau misalnya tadi boleh balik ke Rice sama Price tadi, Mbak, sorry. Nah, penanganan pertama banget, kalau misalnya kena di lapangan, kejadian nih di lapangan, itu bisa dilakukan ini, RICE, PRICE, atau POLICE. Intinya sebenarnya sama, ya, yaitu rest, ICE, ya ini kalau RICE itu ada rest itu istirahat, ICE, compress, ICE, terus compress itu dibalut, terus elevate itu ditinggiin kakinya atau bagian yang cedera lebih dari jantung. Nah, kayak gini nih, tiduran, terus kalau misalnya memang cederanya di kaki, kakinya dinaikin. Gitu, ya. Terus kalau misalnya price, turun ke bawah.
price itu protection, P-nya, R-nya itu rest, I-nya itu ice, C-nya itu compression, E-nya itu elevation. Sama, hampir sama, cuman bedanya ini ada P, ada protection. Jadi sebelum rest dia harus diproteksi. Proteksi itu apa maksudnya? Proteksi itu adalah maksudnya kita memproteksi bagian yang cedera, area yang cedera untuk tidak melakukan gerakan atau untuk tidak melakukan body weight bearing, itu maksudnya kayak tapakan atau apapun itu yang bisa meningkatkan resiko cederanya itu gitu. Jadi diproteksi, dilindungi gitu. Ke samping sekarang Police. Nah, kalau Police ini ada proteksi juga tadi sama. Terus ada OL. OL itu adalah optimal loading. I-nya itu ice, C-nya itu compression, E-nya itu elevate. Kayak tadi sama ya, elevate itu ditinggiin bagian yang cederanya. Nah, di sini bedanya adalah ada optimal loading. Optimal loading itu apa? Optimal loading itu adalah kita memberi pembebanan pada bagian yang cedera sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan bagian tersebut gitu ya. Jadi tidak rest, benar-benar rest sama sekali nggak ngelakuin apa-apa, tapi setidaknya dia masih ada boleh bergerak sedikit kayak gitu. Kalau yang si Police. Nah, kalau untuk yang biasa saya gunakan di lapangan yaitu biasanya price. Price itu kalau menurut saya price itu cukup ya. Karena kalau misalnya di lapangan kan nggak mungkin kita kasih suruh dia bergerak atau kita kasih pembebanan gerakan tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya di lapangan sepak bola ataupun di futsal, dan ini juga general bisa digunakan di cabang olahraga manapun, yaitu saya lebih cenderung prefer ke price untuk penanganan pertama banget nih, ini price gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya baru